Halo teman-teman semua. Nah, pada saat ini saya akan membahas tentang SCM, Supply Chain Management. Nah, teman-teman, pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasan. Apa itu SCM? SCM atau Supply Chain Management yang dalam bahasa Indonesia adalah manajemen rantai pasokan, merupakan pengelolaan rantai siklus yang lengkap mulai dari bahan mentah dari para supplier ke kegiatan operasional di perusahaan berlanjut ke distribusi sampai kepada konsumen. Istilah supply chain management pertama kali dikemukakan oleh Oliver dan Weber pada tahun 1982. Supply chain adalah jaringan fisiknya, yakni perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi barang maupun mengirimkannya ke pemakai akhir. Supply chain management adalah metode atau alat atau pendekatan pengelolaannya. Definisi supply chain management juga diberikan oleh James A. dan Mona J. Fitzsimmons yang menyatakan bahwa supply chain management adalah sebuah sistem pendekatan total untuk mengantarkan produk ke konsumen akhir dengan menggunakan teknologi informasi untuk mengkoordinasikan semua elemen supply chain dari mulai pemasok ke pengecer, lalu mencapai tingkat berikutnya yang merupakan keunggulan kompetitif yang tidak tersedia di sistem logistik tradisional. Dengan demikian, berdasarkan definisi supply chain management, dapat ditarik hal umum bahwa supply chain management adalah semua kegiatan yang terkait dengan aliran material, informasi, dan uang di sepanjang supply chain. Nah, berikut ini merupakan cakupan daripada supply chain management. Bagian yang pertama yaitu pengembangan produk. Cakupan kegiatannya antara lain melakukan riset pasar, merancangkan produk baru, melibatkan supplier dalam perancangan produk baru. Bagian yang kedua, pengadaan. Cakupan kegiatannya antara lain memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pembelian bahan baku dan komponen, memonitor supplier risk, membina dan memelihara hubungan dengan supplier. Bagian yang ketiga yaitu perencanaan dan pengendalian. Cakupan kegiatannya antara lain demand planning, peramalan permintaan, perencanaan kapasitas, perencanaan produksi dan persediaan. Dan bagian yang keempat yaitu operasi atau produksi. Cakupan kegiatannya antara lain eksekusi produksi dan pengendalian kualitas. Dan yang terakhir yaitu pengiriman atau distribusi. Cakupan kegiatannya antara lain perencanaan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman, mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman, memonitor service level di setiap pusat distribusi. Komponen supply chain management. Komponen dari supply chain management menurut Turban terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, upstream supply chain. Yang kedua, internal supply chain. Dan yang terakhir yaitu downstream supply chain. Nah, bagian yang pertama yaitu upstream supply chain. Bagian upstream atau hulu supply chain meliputi aktivitas dari perusahaan manufacturing dengan para penyalurnya, yang mana dapat manufacturers atau assemblers atau kedua-duanya, dan koneksi mereka kepada para penyalur mereka atau para penyalur second tier. Hubungan para penyalur dapat diperluas kepada beberapa strata, semua jalan dari asal material, contohnya biji tambang, pertumbuhan tanaman. Di dalam upstream supply chain, aktivitas yang utama adalah pengadaan. Nah, bagian yang kedua, internal supply chain. Bagian dari internal supply chain meliputi semua proses in-house yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam keluaran organisasi itu. Hal ini meluas dari waktu masukan ke dalam organisasi. Di dalam internal supply chain, perhatian yang utama adalah manajemen produksi, fabrikasi, dan pengendalian persediaan. Dan bagian yang terakhir yaitu downstream supply chain. Downstream atau hilir supply chain meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Di dalam downstream supply chain, perhatian diarahkan pada distribusi, pergudangan transportasi, dan after sale service. Tujuan dari
sebagai SCM. Rantai pasokan bagaikan darah dari setiap organisasi bisnis karena menghubungkan pemasok, produsen, dan pelanggan akhir di jaringan yang sangat penting untuk penciptaan dan pengiriman barang dan jasa. Dalam mengelola rantai pasokan memerlukan suatu proses, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian operasi rantai pasokan. Tujuan manajemen rantai pasokan adalah dengan menyelaraskan permintaan dan penawaran seefektif dan seefisien mungkin. Proses dari supply chain management. Proses dari supply chain management adalah proses saat produk masih berbahan mentah, produk setengah jadi, dan produk jadi diperoleh, diubah, dan dijual melalui berbagai fasilitas yang terhubung oleh rantai sepanjang arus produk dan material. Nah, lewat bagan ini menunjukkan bahwa supply chain management adalah koordinasi dari material, informasi, dan arus keuangan di antara perusahaan yang berpartisipasi. Nah, arus material sendiri melibatkan arus produk fisik dari pemasok sampai konsumen melalui rantai. Sama baiknya dengan arus balik dari retur produk, layanan, daur ulang, dan pembuangan. Nah, arus informasi meliputi ramalan permintaan, transmisi pesanan, dan laporan status pemesanan. Dan kemudian arus keuangan meliputi informasi kartu kredit, syarat-syarat kredit, jadwal pembayaran, penetapan kepemilikan, dan pengiriman. Salah satu faktor kunci untuk mengoptimalkan supply chain adalah dengan menciptakan alur informasi yang bergerak secara mudah dan akurat di antara jaringan atau mata rantai tersebut, dan pergerakan barang yang efektif dan efisien yang menghasilkan kepuasan maksimal pada para pelanggan. Dengan tercapainya koordinasi dari rantai supply perusahaan, maka tiap channel dari rantai supply perusahaan tidak akan mengalami kekurangan barang, juga tidak kelebihan barang terlalu banyak. Dalam supply chain ada beberapa pemain utama yang merupakan perusahaan-perusahaan yang mempunyai kepentingan di dalam arus barang. Para pemain utama itu adalah supplier, manufacturer, distributor atau wholesaler, dan retail outlets, dan yang terakhir, customers. Proses mata rantai yang terjadi antar pemain utama itu adalah sebagai berikut. Chain 1, supplier. Jaringan yang bermula dari sini yang merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama, di mana mata rantai penyaluran barang akan dimulai. Bahan pertama ini bisa dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, bahan dagangan, sub-supplies, suku cadang, dan sebagainya. Sumber pertama ini dinamakan suppliers. Dalam arti yang murni, ini termasuk juga suppliers atau suppliers, sub-suppliers. Jumlah supplier bisa banyak atau sedikit, tapi suppliers biasanya berjumlah banyak sekali. Chain 1 to 2, supplier manufacturer. Rantai pertama dihubungkan dengan rantai kedua, yaitu manufacturer atau plants atau assembler atau fabricator, atau bentuk lain yang melakukan pekerjaan membuat, memfabrikasi, mengassembling, merakit, mengkonversikan, ataupun menyelesaikan barang atau finishing. Hubungan dengan mata rantai pertama ini sudah mempunyai potensi untuk melakukan penghematan, misalnya inventories, bahan baku, bahan setengah jadi, dan bahan jadi yang berada di pihak suppliers, manufacturers, dan tempat transit merupakan target untuk penghematan ini. Tidak jarang penghematan sebesar 40% sampai 60%, bahkan lebih, dapat diperoleh dari inventory carrying cost di mata rantai ini. Dengan menggunakan konsep supplier partnering, misalnya penghematan tersebut dapat diperoleh. Chain 1, 2, 3, supplier, manufacturer, distributor. Nah, barang sudah jadi yang dihasilkan oleh manufacturer sudah mulai disalurkan kepada pelanggan. Walaupun tersedia banyak cara untuk menyalurkan barang ke pelanggan, yang umum adalah melalui distributor, dan ini biasanya ditempuh oleh sebagian besar supply chain. Barang dari pabrik melalui gudangnya disalurkan ke gudang distributor atau wholesaler atau pedagang dalam jumlah yang besar, dan pada waktunya nanti pedagang besar menyalurkan dalam jumlah yang lebih kecil kepada retailer atau pengecer. Chain 1, 2, 3, 4. Supplier, manufacturer, distributor, retail outlet. Pedagang besar biasanya mempunyai
mempunyai fasilitas gedung sendiri atau dapat juga menyewa dari pihak lain. Gudang ini digunakan untuk menimbun barang sebelum disalurkan ke pihak pengecer. Sekali lagi, di sini ada kesempatan untuk memperoleh penghematan dalam bentuk jumlah inventoris dan biaya gudang dengan cara melakukan desain kembali pola-pola pengiriman barang baik dari gudang manufacturer maupun ke toko pengecer atau retail outlet. Chain 1 2, 3, 4, 5 supplier, manufacturer, distributor, retail outlet, dan customer. Dari rak-raknya, para pengecer atau retailer ini menawarkan barangnya langsung kepada para pelanggan, pembeli, atau pengguna barang tersebut, yang termasuk outlet atau toko, warung, toko serba ada, pasar swalayan, atau koperasi. Walaupun secara fisik dapat dikatakan ini adalah mata rantai terakhir, sebetulnya masih ada satu mata rantai lagi, yaitu dari pembeli yang mendatangi retail outlet ke real customer dan real user, karena pembeli yang belum tentu pengguna akhir. Nah, itulah beberapa hal mengenai SCM. Sampai jumpa!